Sebagai seorang data scientist, Anda diminta untuk mengelompokkan beberapa data. Ada data A dan data B. Bagaimana kamu menentukan pembagiannya? Apa langsung titik tengah? Atau lebih condong ke data A? Atau condong ke data B? Atau dibagi seperti ini? Bagaimana bila ada data C? Jika hanya membagi berdasarkan perkiraan saja, hasilnya mungkin tidak akan sesuai dengan keperluan kamu. Biasanya dilakukan dengan algoritma tertentu, dan salah satu yang populer algoritma Cummins. Proses pembentukan kelompok data, klaster, dari himpunan data yang tidak diketahui kelompok-kelompok atau kelas-kelasnya. Dari data-data yang ada, dilihat dari kacamata data mining. Algoritma Cummins merupakan model sentroid. Model sentroid adalah model yang menggunakan sentroid untuk membuat klaster. Sentroid adalah titik tengah suatu klaster. Sentroid berupa nilai. Sentroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap sentroid. Tahapan Cummins: tentukan banyaknya klaster. Tentukan sentroid setiap klaster. Hitung jarak data dengan sentroid. Kelompokkan data sesuai dengan klasternya. Proses kembali lagi ke langkah nomor 2. Pada implementasi akan menggunakan Excel dengan variabel dataset 2. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari Cummins algoritma. Contoh kasus memiliki 10 data dari A1 sampai 10 dengan 2 variabel di mana jarak adalah X dan harga adalah Y. Dengan klaster dibagi menjadi 2 yaitu C1 dengan C2 dipilih secara acak. Bisa saja dibuat menjadi 3 klaster, seumpama menjadi C3. Tetapi pada tutorial ini hanya menggunakan 2 klaster. Seperti langkah pertama dalam algoritma Cummins, ditentukan terlebih dahulu jumlah klaster, kurang dari jumlah data yang ada. Terdapat 2 klaster di mana C1 adalah jarak dan harga terdekat, dan C2 adalah jarak dan harga terjauh. Langkah kedua, asumsikan 2 titik rata-rata untuk klaster yang diberikan. C1 sama dengan 185 dan 72. C2 sama dengan 182 dan 72. Langkah ketiga, hitung jarak antara data dan sentroid menggunakan rumus perhitungan menggunakan persamaan Euclidean distance, di mana distance akar kuadrat X dikurang dengan sentroid ditambah dengan data Y dikurang sentroid. Dari himpunan data set di mana X dan Y kita akan mencari klaster terdekat. Dari sentroid 1 dan sentroid 2, pertama dihitung jarak dari sentroid 1 ke data 1. Kedua dihitung jarak dari sentroid 2 ke data 1. Untuk implementasi pada Excel, akar kuadrat menggunakan rumus sama dengan SQRT, buka kurung, nilai X dikurang sentroid 1, A, tutup kurung pangkat 2, tutup kurung ditambah, buka kurung, nilai Y dikurang sentroid 1, B, tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Agar rumus tidak berubah pada saat dikopi sampai data A10, maka pada sentroid A dan B dikunci dengan menekan F4 lalu Enter. Untuk mencari nilai sentroid 2 dari data 182 dan 72, maka kita menghitung jarak data 1 terhadap sentroid 2 pada implementasi berikut.
dengan menggunakan rumus SQRT buka kurung. Nilai X dikurang nilai centroid 2 A tutup kurung pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung nilai Y dikurang centroid 2 B tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Agar rumus tidak berubah pada saat dikopi sampai data A10, maka pada centroid A dan B dikunci dengan menekan F4 lalu enter. Copy rumus centroid 1 dari A1 sampai 10. Copy rumus centroid 2 dari data A1 sampai 10. Kelompokkan klaster data berdasarkan jarak minimum centroid 1 dan 2 dari hasil perhitungan. Untuk data A1 jarak minimum C1, data A2 adalah C2, data A3 adalah C2. Lakukan pengelompokan klaster berdasarkan jarak minimum dari setiap data. Setelah kelompok klaster didapat, maka area klaster adalah value atau nilai dari data tersebut. Untuk A1, nilai X 185 dan Y 72. Urutkan nilai dari tiap variabel berdasarkan kelompok klaster. Oleh karena implementasi berikut masih iterasi pertama, maka ke tahap keempat untuk mencari nilai centroid baru. Untuk mencari nilai centroid 1 dan centroid 2, hitung nilai data dari setiap variabel lalu dibagi dengan banyaknya data berdasarkan area cluster. 185, 188, 200 dibagi 3. 72, 77, 85 dibagi 3, maka centroid 1 yang baru 191 dan 78. Lalu hitung area cluster untuk mencari centroid 2 yang baru dari setiap variabel data. 170, 168, 179, 182, 150, 130, 135 dibagi 7. 56, 60, 68, 72, 45, 35, 48 dibagi 7. Maka centroid 2 yang baru 162, 54,86. Lakukan iterasi kedua di mana centroid 1 yang baru 191 dan 78. Centroid 2 yang baru 162, 54,86. Lalu lakukan perhitungan mencari nilai dari setiap centroid 1 dan centroid 2 seperti iterasi 1. Lalu kelompokkan area klaster data dari nilai minimum dari perhitungan centroid.
Lalu bandingkan klaster data antara iterasi 1 dengan iterasi 2. Apakah ada data yang bergerak? Jika terdapat perubahan klaster, maka hitung kembali area klaster untuk mencari sentroid 1 dan sentroid 2 seperti iterasi 1. Dari hasil perhitungan maka diperoleh sentroid 1 yang baru adalah 186,80 dan 73,20, dan sentroid 2 baru 154,60 dan 48,80. Lakukan iterasi ketiga di mana sentroid 1 yang baru adalah 186,80 dan 73,20, sentroid 2 baru 154,60 dan 48,80. Lalu lakukan perhitungan mencari nilai dari setiap sentroid 1 dan sentroid 2 seperti iterasi 1 dan iterasi kedua. Lalu kelompokkan area klaster data dari nilai minimum dari perhitungan sentroid. Bandingkan klaster iterasi ketiga dengan iterasi kedua. Apakah ada klaster data yang bergerak? Karena klaster data dari iterasi kedua dan ketiga sudah tidak ada klaster yang berpindah, hitung area klaster sebagai penentu sentroid 1 dan 2 sebagai hasil akhir. Maka hasil akhir dari pengelompokan data cukup sampai iterasi ketiga di mana sentroid 1 adalah A1, A4, A5, A6, A8 sama dengan 186,80 dan 73,20. Sentroid 2 adalah A2, A3, A7, A9, A10 sama dengan 154,60 dan 48,80.
Berikut adalah tampilan koordinat Cartesius dari sampel data. Sampai ketemu kembali di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe agar video tutorial ini dapat berkembang.